Setiap melaksanakan perintah Allah itu hakikatnya adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap karyawan kami ikut memiliki perusahaan. Di samping kita bisa membeli, kita juga membagikan pembagian keuntungan setiap tahunnya, profit sharing dalam bentuk saham dan uang. Tapi saya tidak tamat SMP. Yang harus diperhatikan dalam bidang pemakaman ini adalah hati yang siap untuk melayani orang susah dulu. Itu poin pertama. Karena kalau dia tidak memiliki roh, sebuah perusahaan itu ibaratnya hanya berjalan tanpa punya tujuan gitu ya. Jangan lupa saksikan Inspirasi Jatim setiap hari Minggu Di CTV. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Rusaknya sayuran jenis cabai rawit di petani mengakibatkan hasil panen petani cabai menurun drastis. Aplikasi ini berfungsi untuk nelayan mendeteksi dan memanggil ikan di kedalaman laut minimal 30 meter. Untuk menghindari gelombang tinggi, kapal terpaksa berhenti dan berlindung di pantai utara Tuban. Cuaca buruk juga membuat ribuan nelayan berhenti melaut. Warna-warni Nusantara, sajian seni dan budaya. Keindahan wisata Nusantara. Lezatnya kuliner Nusantara. Semuanya bisa Anda simak dalam Warna-warni Nusantara. Jangan ngaku penggemar otomotif jika belum melihat acara yang satu ini. Saksikan OtoJ hanya di JTV. Selamat sore pemirsa, Berita Grace kembali menjumpai Anda pukul 17 waktu Indonesia Barat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada pukul 6.15 tadi pagi, Kiai Haji Hasyim Musadi mengembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-72 tahun. Dan memang banyak sekali dari para tokoh-tokoh yang sudah hadir dari pagi hari tadi, yaitu ada Wali Kota Malang dan juga Wakil Wali Kota Malang juga sempat hadir. Selain itu Bupati Malang Renda Kresna juga sempat hadir, dan juga Wali Kota Batu terpilih Dewanti Rumpoko juga sempat hadir dalam prosesi pemakaman ataupun prosesi dalam Kiai Haji Hasyim Musadi dibawa menuju Bandara Abdurrahman Saleh. Memang sekitar pukul 1 siang tadi dari telah diberangkatkan Kiai Haji Hasyim Musadi menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Perjalanan memakan waktu sampai 1,5 jam, di mana sekitar pukul 14.20 ataupun 14.30 telah sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma, dan rencananya pukul 15.30 akan sampai di Ponpes Al-Hikam 2 Depok. Dan memang banyak sekali sampai saat ini pun saya sedang berada di rumah duka, yaitu di Ponpes Al-Hikam Jalan Ceger Ayam Kota Malang, di mana banyak sekali kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan seperti pada 7 hari ke depan akan dilakukan tahlilan dan juga menghadirkan para tokoh penting ataupun kiai yang nantinya juga akan ikut dalam prosesi tahlilan tersebut. Memang sebelumnya kita ketahui bersama, seminggu sebelumnya Kiai Haji Hasyim Musadi juga sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Malang, di mana dari keadaannya, kesehatannya pun juga sempat membaik. Namun beliau juga sempat berkata seperti itu, bahwa keadaannya baik-baik saja, sehingga beliau dirujuk oleh keluarga untuk dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Kota Malang. Dan untuk saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu sahabat beliau, yaitu Profesor Dr. Amal Fatullah Zarkazi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang almarhum Bapak ya, seberapa dekat Bapak dengan almarhum? Ya, beliau adalah murid ayah saya, Kiai Haji Imam Zarkazi, yang paling dekat, karena beliau ini adalah sudah diprediksi sedemikian rupa akan menjadi tokoh dan ulama besar di Indonesia dan akan menjadi ketua organ Islam terbesar di Indonesia. Nah, kemudian saya sebagai
bukan teman dekat saja, tapi beliau adalah murid ayah terdekat. Saya juga dekat dengan Pak Hasim. Banyak hal-hal yang kita dapatkan juga dari Pak Hasim, bahwa beliau adalah sosok yang sangat lengkap, memadukan antara pondok salaf dengan pondok kholaf, memadukan antara hal yang klasik dengan yang modern yang ada di dalam diri Pak Hasim. Sebulan sebelum ini kami bertemu, khusus dipanggil oleh Pak Hasim sebagai wasiat beliau yang sangat-sangat penting. Saya sebagai Rektor Unida diberi amanat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam dunia perguruan tinggi yang berbasis Islamic worldview. Dan ini harus ditularkan ke seluruh dunia supaya Gontor adalah menjadi betul idaman di dalam pengembangan dunia perguruan tinggi. Di samping itu, yang penting Pak Hasim ini, kemoderasisan atau wasiatiyah Pak Hasim ini bisa dikembangkan ke seluruh dunia. Beliau adalah sosok ulama NU yang dekat dengan Muhammadiyah dan juga dekat Gontor. Mungkin di antara jasa yang terbesar adalah mendekatkan NU dengan Gontor dan NU dengan Muhammadiyah, sehingga betul-betul Pak Hasim ini rahmatan lil alamin. Ya, pemirsa, itu tadi sedikit bincang-bincang saya bersama Profesor Dr. Amal Fatullah Sarkasi. Demikian laporan saya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita. Bersama Armina Reka Perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, selamat sore untuk sahabat-sahabat saya dari Armina Reka Perdana di studio dan juga yang sekarang sedang menyaksikan acara dahsyatnya Baitullah, solusi umroh dan juga percepatan rezeki. Sore hari ini seperti biasa, saya tidak sendirian karena ada 3 narasumber yang akan bercerita tentang apa sih sebenarnya Armina Reka Perdana, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa langsung bisa menuju ke Baitullah dan bagaimana juga ada percepatan bisnisnya. Sore hari ini saya akan memperkenalkan yang pertama ada Ibu Aal Larasati. Assalamualaikum Bunda. Iya. Ada Ibu Sriani. Assalamualaikum. Dan ada Bapak Subagio. Assalamualaikum, Mbak. Dan ada sahabat-sahabat saya. Salam dahsyatnya Baitullah. Allahu Akbar. Nah, ini kalau kayak gini senang. Boleh jadi di luar sana hujan, tapi kalau misalnya bicara sama hujan berarti bicara tentang ada banyak berkah. Cerita dulu deh mungkin Bu Aal ya. Iya. Bun, gimana Bun? Armina Reka Perdana. Track recordnya banyak, tapi mungkin banyak pemirsa juga yang belum tahu. Boleh dijelaskan? Iya, terima kasih Mbak Olpi. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin akan saya jelaskan sekelumit tentang PT Armina Reka Perdana. PT Armina Reka Perdana adalah sebuah biro travel umroh dan haji plus yang sudah berdiri sejak tahun 1990. Jadi sekarang ini usianya sudah 27 tahun, di mana 27 tahun sebuah perusahaan itu sudah sangat kokoh ya Mbak Olpi ya. Established. Iya, biasanya perusahaan kalau 5 sampai 10 kan masih ini ambang, tapi kita sudah melewati asam garamnya menjalankan sebuah bisnis biro travel umroh sama haji. Nah ini kami visi misinya yaitu yang pertama adalah memberangkatkan jamaah, memberangkatkan umat muslim untuk ke Baitullah untuk melaksanakan umroh maupun haji plus. Yang kedua adalah meningkatkan taraf hidup para jamaah yang sudah mendaftarkan di PT Armina Reka Perdana. Dan yang ketiga ini yang paling bagus adalah memberikan solusi. Apa maksud dari memberikan solusi mungkin nanti akan dijabarkan dari Pak Bagio atau Bu Yani. Nah ini untuk track recordnya sendiri dari PT Armina Reka Perdana yang mulai tahun 1990 tidak pernah mengalami gagal berangkat. Berapa sih Bun kalau misalnya per bulan? Ya. Yang 2017 aja deh, Januari diberangkatkan. Yang 2017 ini berapa kemarin Pak Bagio yang kemarin Pak Bagio yang berangkat ini? Kalau per bulan bisa sampai 30.000 lebih ya Bu ya. 30.000. Bahkan jadi antara pemberangkatan seluruh Indonesia antara pemberangkatan pertama sama yang berikutnya ya Pak ya. Misalkan di awal kita jumlahnya 600 atau 500, hari berikutnya 400 seperti itu. Jadi susul menyusul, tidak langsung sekaligus banyak. Jadi kita hampir tiap bulan itu memberangkatkan 30.000 jamaah lebih, ya Pak ya, bahkan lebih. Jadi ini yang membuat kami sebagai biro travel umroh terbesar sekarang di dunia. Nah sekarang pertanyaannya kalau misalnya per bulan sampai 30.000, terus biasanya kan ada mungkin jamaah yang kepengen berangkat disesuaikan jadwalnya. Bisa nggak di Armina Reka? Oh sangat bisa Mbak Olpi, karena apa? Dari jumlah jamaah yang sebegitu banyaknya sehingga memungkinkan untuk pilih jadwal. Karena apa? Hampir tiap hari kita ada. Misalkan mungkin yang terkendala istilahnya menerima jamaah terlalu sedikit, jadi dia kan hanya semua dikumpulkan ke satu tanggal. Kalau di kita karena istilahnya banyak yang mendaftar, memungkinkan untuk dibagi tanggal. Jadi hampir tiap hari kita fleksibel memilih jadwal keberangkatan. Jadi jamaah sendiri yang akan memilih? Betul, sebenarnya bukan memilih ya, tapi karena jadwal keberangkatan hampir tiap hari, jadi calon jamaah fleksibel memilih. Entah itu dibarengkan dengan masa libur anaknya liburan sekolah. Ada pembatasan kuota nggak, Bun? Tidak ada. Jadi selama kalau dalam satu hari memang ada pembatasan, misalnya pakai pesawat Garuda. Oh iya, karena kan terbatas ya seatnya. Tapi selama banyak, misalkan masih bisa ditampung juga. Iya. Lagi masih bisa. Jadi salah satu contoh kemarin yang saya dampingin di Jakarta, jadi ada penerima jamaah itu satu pesawat khusus, kelebihannya 90 masih bisa ditampung. Jadi satu pesawat plus 90 jamaah. Dan itu Armina Reka semua? Semua Armina Reka. Enak ya, jadi kayak keluarga semua, karena sama-sama dari Indonesia. Nah, terus kalau seperti itu, apalagi kira-kira track recordnya yang mungkin pemirsa juga ingin tahu?
Tadi yang nomor pertama ini ya, apa namanya, belum pernah. Insya Allah belum pernah gagal berangkat. Dan masalah visa juga gitu Mbak Ulfi, karena kita sudah sebagai provider visa. Apa yang dimaksud sebagai provider visa itu adalah kami diberi hak untuk pengurusan sendiri. Jadi nggak usah keluar ya? Iya, dari travel siapa agent. yang ditunjuk sebagai provider visa belum tentu, walaupun biro tersebut besar. Tidak hanya cukup besar, tapi track recordnya juga bagus, seperti itu Mbak Ulfi. Nah, 27 tahun ya, cukup banget ini sebenarnya. Nah, kalau misalnya pemirsa juga ingin bergabung untuk mengetahui Armina Reka Perdana ini, kalau nggak salah juga mengadakan seminar-seminar di mana aja sih sebenarnya, Bu? Kami ada di beberapa kota, ini sekarang ada sekitar 10 kota ya Pak ya di Jawa Timur. Jadi ada Surabaya, Sidoarjo, ada Mojokerto, ada Tuban. Ada banyak ya? Ada banyak, hampir seluruh Indonesia. Itu mingguan? Sabtu hampir tiap minggu. Jadi biasanya kita mengadakan hari Sabtu, Minggu pun juga ada. Nah, baik. Untuk pemirsa yang mungkin penasaran dan ingin tahu Armina Reka Perdana, sudah diberitahu oleh Ibu Aal. Anda bisa langsung SMS di sini. Ini ada nomornya. Boleh di capture, boleh di foto. Untuk Anda yang mau mendaftar atau mencari informasi tentang seminar, silahkan. Yang belum pernah SMS, SMS di SMS Centernya di 08 222 841 3399. Untuk luar Jawa bisa di 0857 90 50 0003 dengan cara formatnya JTV spasi nama spasi kota domisili. Dan kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Salam Dahsyatnya Baitullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon doa restu, Pemuda Pancasila Jawa Timur akan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah ke-7 Pemuda Pancasila. Keberadaan kader pemuda Pancasila di tengah masyarakat Jawa Timur adalah sebagai penengah dalam krisis integrasi untuk memperkokoh negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali wilayah terkembang, surut kita berpantang. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ingin mengingatkan buat Anda yang ingin ikut serta dalam seminar Dahsyatnya Baitullah, Solusi Umroh dan juga Percepatan Rezeki, Anda bisa langsung kirimkan SMS. Saya ingatkan, Anda bisa foto di bawah ini, kemudian kirimkan SMS-nya dengan format JTV spasi nama spasi kota domisili. Ada 2 nomor untuk SMS Centernya, termasuk juga Anda yang di luar Jawa juga bisa ikut serta dalam seminar kali ini karena diadakan di banyak kota. Jadi untuk Anda yang ingin tahu silahkan SMS. Dan mau semangatnya lagi dong, salam dahsyatnya Baitullah. Allahu Akbar. Dingin ya Pak, Bu? Baik, sekarang lanjut lagi ke Pak Bagio ya Pak Bagio. Ya, Pak. Nah kalau Pak Bagio ini urusannya tadi sudah jamaah sedikit disinggung sama Bu Aal. Kemudian keunggulan mungkin yang perlu disampaikan juga. Ya, terima kasih Mbak Ulfi, akan kami sampaikan. Para pemirsa sekalian, JTV TV dimanapun Anda berada, kita di sini adalah bukan kebetulan Bapak Ibu sekalian. Bisa melihat tayangan JTV tidak kebetulan, tetapi sudah ada petunjuk ataupun dari sinyal ya, dikasih sinyal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sudah satu langkah atau mengawali langkah pertama kita untuk menuju ke Baitullah. Dengan harapan kita tidak sendiri, bisa bersama keluarga. Alhamdulillah kami akan menyampaikan kalau memang mau kepengen ke sana, di sini adalah
yang paling cocok menurut saya pribadi, karena kami kemarin baru saja umroh Bapak Ibu Nah, ini yang paling penting nih, Pak Bagio iya. mungkin bisa cerita ya. Iya, kami ceritakan. Memang dari Kementerian Agama kan sudah diinformasikan ya, harus ada batas-batasnya, anjurannya. Harus 5P Bapak Ibu. 5P itu yang pertama adalah izinnya Bapak Ibu. Izin kalau di sini jelas ada dan akan diperpanjang selama 3 tahun sekali. Izinnya itu ada izin haji sendiri, umroh sendiri. Kalau umroh adalah D78 ya tahun 2015, terus kalau haji adalah D136 tahun 2015. Izinnya itu seperti itu ya. Yang kedua adalah masalah jadwalnya Bapak Ibu sekalian. Jadwal di sini sudah terlihat semuanya ada di webnya Armina ada. Kalau yang berangkat dari Juanda sudah ada di konsorsium ARB konsorsium sudah bisa dilihat. Jadi dari berangkat dan pulang itu pesawatnya harus sama ya. Terus itu sudah dijelaskan kamarnya sudah tinggal pilih saja Bapak Ibu. Mau pilih yang kamar berempat atau bertiga ataupun berdua. Kalau mungkin yang barusan nikah atau kawin bisa kamar berdua sambil honeymoon. Honeymoon sambil beribadah, double jadinya ya Pak Bagio. Karena di sana kenapa Bapak Ibu? Kita harus ke sana. Di sana itu kita ibadah itu 1 kali sudah dihitung 100.000 kali Bapak Ibu. Itu yang sangat kita harapkan, apalagi kita umat muslim Bapak Ibu. Yang kedua adalah doa kita diijabah Bapak Ibu. Terserah kita mau minta apa, mungkin kepengen anaknya yang soleh-solehkah, insya Allah bisa. Amin. Karena diijabah Bapak Ibu ya. Terus nggak usah khawatir masalah biaya. Nanti akan kami jelaskan juga masalah yang terkendala biaya. Lewat Armina Reka Perdana insya Allah bisa. Karena apa? Nanti ada program solusinya Bapak Ibu. Solusi adalah nanti akan menjabarkan bagaimana yang terkendala biaya, kan begitu. Terus di sana juga istilahnya apa ya? Uang yang kita keluarkan Bapak Ibu, itu kita istilahnya itu diuji sama Allah Bapak Ibu. Kira-kira hambaku ini saya uji, kira-kira mau apa enggak kan gitu. Sebetulnya kita cuma dipinjam saja uang kita untuk umroh ataupun untuk haji, ya Bu ya. Iya. Ya, seperti itu. Sebutannya sedekah ekstrim ya Pak ya kita ya. Sebetulnya sedekah ekstrim. Pahalanya gitu. Kalau sedekahnya berapa, sedikit atau mungkin istilahnya banyak ya semakin banyak ya, pahalanya banyak ya Pak semakin ya. banyak betul Ibu. Jadi di sana itu akan diganti Bapak Ibu bahkan berlipat ganda. Semua jamaah di sini juga kebanyakan hampir 80% berangkat itu dengan gratis, tanda kutip ya gratisnya itu. Jadi kita menjalankan usahanya, kita dapat komisi dari perusahaan, nah itu bisa kita tabung untuk berangkat umroh ataupun haji. Jadi kan gratis ya, betul. Terus masalah penerbangannya sudah kami jelaskan juga ya. Penerbangan kita tinggal pilih Bapak Ibu mau yang pakai Garuda boleh, yang pakai Saudi boleh, pakai Lion juga boleh. Harganya berbeda nggak Pak? Lain-lain Mbak. Yang pertama adalah yang paling murah itu yang Lion ya. Yang kedua Saudi, terus yang paling mahal adalah Garuda. Itu memang pasti ini Mbak Olpi istilahnya yang anjuran dari pemerintah tadi yang masalah 5 pasti bahwa penerbangan hanya sekali. 1 kali transit. Direct. Iya, nggak usah transit lagi dan penerbangannya 1. Jadi misalkan memakai maskapai A, pulang diharapkan harus A. Untuk apa? Untuk kenyamanan dan ini selamat sampai ke tanah air. Return ya? Iya. Monggo Pak Bagio. Iya, itu masalah pesawatnya Bu ya. Iya, pesawat tadi. Yang keempat adalah masalah hotelnya Bapak Ibu. Hotel ya di sini kan memang sudah dari awal tahun ya Bapak Ibu ya. Itu hotel sama pesawat sudah dibayar dulu Bapak Ibu. Jadi kita tinggal pilih nanti pilih mau kapan kan gitu ya. Sudah dipilih kami kemarin itu kebetulan kan pilih bintang 4 Bapak Ibu ya. Kebetulan di Mekah itu kami dikasih bintang 5 Bu. Kenapa Pak? Karena sudah penuh. Ya sudah penuh walaupun tidak Jadi penuh. PT Armina Reka Perdana misalkan jatahnya untuk yang bintang 4 nggak ada akan diganti dengan bintang 5. Jadi bukan turun tapi dinaikkan. Dinaikkan itu tanpa nambah biaya Mbak. Jadi yang sangat enak sekali nyaman pokoknya. Berarti ya, Pak, ya, bedanya bintang 4 sama bintang 5 apa sih Pak Bagio? Sempat itu nggak ngelihat? Kalau bintang 4 kan jaraknya agak jauh. Tetapi kalau di Armina walaupun bintang 4 jaraknya paling jauh 350 meter saja. Padahal anjuran pemerintah cuma 1 kilo ya Pak, kalau ya kami kita 300 ya. Ya kan maksimal 1 kilo kalau anjuran pemerintah. Jadi hotelnya kita turun sudah di pelataran Masjidil Haram. Jadi lebih enak sekali kalau bagi yang Bapak Ibu yang punya orang tua, mari segerakan untuk ke Baitullah. Karena apa? Lewat Armina lebih dekat. Kalau yang sepuh pakai kursi roda juga turun sudah pelataran, jadi bisa langsung kita melaksanakan sholat. Di ring 1 istilahnya ya Pak? Di ring 1, jadi hotelnya itu hotel bintang 4, bintang 5 tapi ring 1. Ada yang menyampaikan bintang 5
Tapi nggak tahu bahwa dia di ring berapa kita nggak tahu. Tapi kalau kita pasti di ring 1 ya, Bapak Ibu. Terus yang terakhir yang nomor 5 adalah visa Bapak Ibu. Visa banyak orang yang di biro yang lain ya biasanya kan misalnya ditanya gini, kita sudah bayar lunas ya. Tetapi untuk berangkatnya biasanya dikasih tahu minggu depan baru berangkat Bapak Ibu ya. Setelah minggu depan ditunggu nggak jadi berangkat, ditunda. Karena apa? Mungkin visanya belum jadi, karena kalau biro-biro yang kecil belum provider visa ya, jadi masih dompleng ke perusahaan yang besar ataupun perusahaan yang jelas sebagai provider visa. Alhamdulillah di Armina Reka Perdana adalah sebagai provider visa Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, langsung aja bergabung bersama kami, insya Allah akan ada solusinya. Yang terkendala biaya bisa berangkat, karena ada solusinya. Bapak sudah berapa lama jadi konsultan Armina Reka Perdana? Sudah 1,5 tahun. Oh, ya. Berarti sudah berapa kali umrohnya Pak? Baru sekali kemarin. Masih fresh, masih fresh. Alhamdulillah. Ya, kalau belum 1 minggu ya Pak ya? Belum. Ya, 1 minggu kemarin Pak. Oke. Kalau pelayanannya sendiri dibandingkan dengan operator yang lain? Kalau pelayanan sangat memuaskan Pak. Kalau menurut saya pribadi, cateringnya adalah gini. Jadi di sana itu pokoknya habis ditambah lagi gitu loh. Misalnya kita habis sholat, ya misalnya sholat maghrib kita kok masih kepingin di Masjidil Haram, masih lama-lama kan enak di sana ya. Kita pulang, memang waktu setelah ditutup Mbak, tapi nanti habis sholat dibuka lagi, silakan makan lagi dan berlimpah ruah Bapak Ibu. Bahkan bisa bawa ke kamar hotel boleh dibawa, termasuk buah-buahnya boleh, karena banyak sekali Bu. Jadi nggak usah khawatir masalah makanan. Makanannya makanan khas Indonesia Bapak Ibu. Iya. Kalau memang mau dengan lidah. Itu sesuai lidah kita Bapak Ibu. Kemarin juga ada OTT juga ada Bu di sana itu. Padahal di sana ya iya makanya. Mahal nggak Pak cabai di sana? Kalau sana kita murah bahkan sudah paketan kita nggak usah bayar. Kan ada OTT Bu. Iya. Oke, jadi catering juga masakannya masakan Indonesia. Masakan Indonesia habis dijoki lagi nggak usah khawatir. Misalnya kita mau pakai Armina itu nggak usah bontot dari rumah. Sudah kita aja ya. Kadang-kadang kan ada yang orang subuh-subuh itu yang pengalaman tahun-tahun dulu kalau naik haji kan harus dari rumah bawa mungkin bawa ikan asin, bawa sambal, takut sana nggak ada apa. Betul. Di sana itu memang negaranya tandus ya Bapak Ibu, tapi semuanya ada Bapak Ibu, karena itu sudah dari rahmat dari Allah SWT. Mau buah apapun ada, apalagi kurma. Kemarin kami sempat ngambil kurma yang di kebun kurma kan gitu ya Bu, kita itu di sana boleh makan sepuasnya di kebun kurma itu. Iya, kalau bawa pulang harus bayar. Kalau pulang harus bayar. Ada yang kurma untuk yang belum punya keturunan Bapak Ibu, nanti di sana itu ada yang kurma muda namanya. Itu bisa untuk keturunan. Iya, baik. Ya, cepat ya. Ada banyak cerita dari Pak Bagio. Nanti masih ada lagi Bu Yani yang akan bercerita, pemirsa, dan sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk Anda yang ingin bergabung dengan Armina Reka Perdana tentang bagaimana caranya untuk langsung bisa menuju ke Baitullah, atau misalnya Anda tertarik, tadi ada sedikit bocoran gratis seperti apa. Jangan lupa langsung SMS dengan cara ketik JTV spasi nama, spasi kota domisili, dan kirimkan SMS yang ada di bawah ini. SMS senternya, dan ada 2 pilihan nomornya untuk luar Jawa juga termasuk diantaranya. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Salam Dahsyatnya Baitullah. Allahu Akbar. Nah, ya ini acara paling unik. Di sini hanya di JTV. Orang jenis apapun pasti suka. Rasa galau dijamin hilang. Obatnya, ya nonton acara ini. Bingung? Masih belum yakin? Kok masih bingung? Ini loh acaranya Dorobei. Acara ini dipersembahkan oleh Gule! Sari mie gule, enak gile!
terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Dahsyatnya Baitullah, solusi umroh dan juga percepatan rezeki. Ada satu cerita, beliau adalah seorang bidan honorer di Jogja. Beliau juga akhirnya bisa menutupi utang-utangnya, bisa umroh, bisa dapat banyak bonus, bisa banyak sekali sebenarnya ceritanya, dan mungkin ini Anda juga bisa mendapatkan inspirasi dari tayangan berikut ini. Berikut liputannya. Berawal dari ajakan seorang teman seprofesinya, seorang bidan honorer dari Bantul bernama Nila Titis Pawestri mendaftarkan diri sebagai jamaah di Arminareka Perdana 2 tahun lalu. Rasa penasarannya terhadap sahabatnya tersebut yang berpenghasilan puluhan juta tiap minggunya dari Arminareka Perdana semakin memantapkan dirinya untuk segera bergabung di Arminareka Perdana. Saya ingin ke Baitullah, tapi saya punya impian ke Baitullah tidak sendiri, tapi bersama keluarga besar saya, terutama ayah ibunda saya. Kita sebagai seorang anak, bapak ibu yang ada di rumah, yang masih punya orang tua, yang masih sehat, pengennya bagaimana sih cara kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita, yang mungkin tidak akan meminta kepada anaknya, nak, saya mau diumrohkan dong, saya mau dihajikan dong, enggak. Tapi sebagai seorang anak, bagaimana cara kita bisa membalas budi? Mungkin tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita yang sudah mendidik kita, membesarkan kita. Tapi setidaknya buat mereka bahagia, Bapak Ibu. Dan 5 bulan setelah menjalankan hak usahanya di Arminareka Perdana, ibu dari seorang putra ini telah mampu mendaftarkan 9 anggota keluarganya untuk segera berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah umrohnya. Jadi waktu itu pun saya menentukan tanggal 3 Januari 2015, saya harus bisa berangkat 9 anggota keluarga saya. Dan waktu itu demi Allah saya belum pegang uang pelunasan Bapak Ibu. Saya hanya realisasikan kenekatan saya waktu itu, saya harus 3 Januari harus memberangkatkan 9 orang dan 1 bulan sebelum keberangkatan harus lunas. Setelah booking seat ke bank, saya bilang sama ayah ibu saya berani berjanji sama kedua orang tua saya, Bapak Ibu 3 Januari 2015 kita berangkat ya ke Baitullah. Ayah saya dan ibu saya mungkin karena sayangnya kepada anaknya, beliau sampai berkata, kalau Nila punya rezeki yang cukup, berangkat Nila dan suami dulu. Meskipun saya tahu Bapak Ibu saya ingin sekali ke Baitullah, tapi beliau sampai berucap kepada saya seperti itu. Dan nanti kalau uangnya sisa buat beli rumah ya, karena Bapak tidak bisa belikan rumah. Karena waktu itu saya masih ngontrak Bapak Ibu. Saya masih penghasilan pas-pasan, saya masih punya anak kecil. Mungkin pengeluaran saya banyak. Dan saya belum sempat untuk bisa mencicil, mengangsur, untuk merealisasikan niat saya. Dan alhamdulillah, saya cuma bilang sama ayah ibu saya, Bapak Ibu, kita berangkat dulu ke Baitullah. Nanti kita berdoa ya di sana, di tempat mustajabnya Allah. Kita berdoa Pak Bu, nanti pulang dari Baitullah, Allah akan belikan rumah untuk Nila. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan telah mengantarkan seorang istri anggota kepolisian Yogyakarta ini meraih apa yang ia impikan, yakni ingin membahagiakan kedua orang tua dan keluarganya. Rumah yang dulunya hanya mengontrak, kini sudah bisa membangun sendiri berikut kendaraan pribadinya setelah 2 tahun menjadi pensiar Baitullah di Arminareka Perdana. Ternyata umroh itu magnet rezeki yang luar biasa Bapak Ibu. Dengan 1 tahun pertama saya di Arminareka Perdana, itu pun hanya hitungan bulan setelah kepulangan saya dari Baitullah, Allah berikan rizki kembali dengan saya mendapatkan penghargaan dari PT Arminareka Perdana Milad Armina ke-25 tahun 2015. Saya dipanggil ke Jakarta, di JCC Senayan Jakarta, di hadapan 3.000 jemaah Arminareka Perdana. Saya dipanggil di atas panggung menerima penghargaan sebuah nominal yang sangat luar biasa, 227 juta. Itu di luar gaji mingguan kami sebagai pensiar Baitullah. Alhamdulillah Bapak Ibu,
tahun kedua saya di Armina, Allah memberikan rezekinya lagi kepada saya, yaitu penghargaan kedua saya di Armina, yaitu kemarin di tanggal 18 Juni 2016 di JCC Senayan, Jakarta, dan lebih dari 3.000 jemaah menyaksikan saya dan ayah ibu saya pun hadir di sana. Rasanya seperti mimpi. 315 juta itu di luar gaji kami sebagai pensiar Baitullah setiap minggunya. Kalau Nila Titis Pawestri, seorang bidan honorer yang tiap harinya disibukkan dengan melayani pasiennya, apalagi Anda yang mungkin lebih banyak waktu untuk menjadi pensiar Baitullah. Profesi apapun Anda itu, mulai dari ibu rumah tangga, guru, petani, pegawai swasta, pegawai negeri, mahasiswa, pasti bisa. Karena Armina Reka Perdana akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada seluruh jamaah-jamaahnya. Kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di seminar-seminar kami. Dahsyatnya Baitullah, solusi umrah dan percepatan rezeki. Kita akan umrah bersama Ra untuk tahun depan bersama tim Dahsyatnya Baitullah. Bersama Armina Reka Perdana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, saya yakin Anda yang menyaksikan cerita dari Ibu Nila ini pasti punya banyak pertanyaan. Kok sampai bisa seperti itu? Ada beliau yang bisa menyampaikan sebenarnya seperti apa kenyataannya, Iya, Bunda? Subhanallah. Kebetulan beliau ini adalah konsultan saya, Mbak Olbi. Beliau yang sangat menginspirasi saya. Pertama kali saya melihat di TV swasta, tertarik dengan PT Armina, hanya ekornya saja dulu itu saya melihat. Ya. Habis itu saya menghadiri seminar pada hari Minggunya, beliau yang membawakan penjelasan tentang PT Armina Reka Perdana. Dan saya sudah membuktikan sendiri, Mbak Olpi, bahwa begitu kuat tekadnya Mbak Nila itu, istilahnya kan seorang bidan honorer, di mana gaji yang sangat minim untuk membeli kebutuhan sehari-hari aja masih nggak cukup, Mbak Olpi. Jadi rumah yang kontrak jebol. Cerita sendiri beliau jebol nggak bisa betulin. Alhamdulillah sekarang rumah yang dikontrak itu sudah dibeli dan dibangun begitu megah. Dan sudah memberangkatkan 9 anggota keluarga. Dan sudah berkali-kali beliau umroh. Penghasilannya sudah begitu banyak. Bahkan beliau mendapatkan reward untuk yang pertama itu 227 tahun 2015. Yang kemarin dapat 358 juta. Itu di luar gaji, Mbak Olpi. Makanya beliau bisa membangun rumah, bisa beli mobil untuk siarnya. Begitu kuat siarnya. Makanya Bapak Ibu kalau ingin menjalankan di PT Armina Reka Perdana menjalankan usahanya, ya memang harus giat. Tidak ada istilahnya yang santai, yang istilahnya tidak kerja digaji. Ya. Seperti itu. Jadi itu yang menginspirasi kita sendiri saya. yang bisa mengubah ya. Saya juga punya cita-cita seperti Mbak Nila, ingin memberangkatkan keluarga Bapak Ibu juga yang semula saya itu bukan hanya berkeinginan ya, istilahnya dulu karena pas-pasan pendapatan jadi hanya ingin 2 orang aja. Tapi dengan gabung di PT Armina Reka Perdana memungkinkan untuk mengumrohkan keluarga, bahkan bisa mengumrohkan orang tua kita. Baik, setelah ini mungkin pemirsa juga ingin tahu bagaimana cara daftar dan solusi yang akan diberikan oleh Armina Reka Perdana. Tapi sekali lagi saya ingin mengajak pemirsa untuk ikut serta dalam seminarnya. Silahkan kirimkan SMS di sini, di SMS Center. Ada 2 nomor yang bisa Anda SMS. Untuk bagian Jawa, SMS Centernya ada, luar Jawa juga ada. Formatnya adalah JTV spasi nama, spasi kota domisili. Dan kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kita break azan maghrib dulu. Dan masih di Salam Dahsyatnya Baitullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, kami mohon doa restu pada tanggal 20 sampai dengan 21 Maret 2017
bertempat di Jatim Expo Surabaya. Pemuda Pancasila Jawa Timur akan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah ke-7 Pemuda Pancasila sekaligus Musyawarah Wilayah pertama Serikandi serta Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Jawa Timur. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila. 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 Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan pasti menyisakan pertanyaan bagaimana cara daftar di Arminia Reka Perdana. Mungkin biar tambah bersemangat, saya mau dengar dulu sahabat-sahabat saya bilang, salam dahsyatnya Baitullah. Allahu Akbar. Monggo Pak Bagio, gimana caranya? Ya, terima Atau kasih, Bu Yani Mbak yang Albi. mau cerita? Oh, Mbak. Bu Yani aja ya? Ya, silakan. Bu Yani dari tadi soalnya belum cerita nih. Ya, silakan monggo Bu. Iya Mbak, terima kasih. Untuk cara daftar di PT Arminia Reka Perdana itu sangat-sangat mudah sekali Mbak Ulfi ya. Kita tadi sudah melihat bahwa begitu keunggulan PT Arminia Reka Perdana luar biasa ya, fasilitas yang diberikan otomatis kan kita kalau sudah melihat keinginan untuk daftar bagaimana sih caranya begitu ya. Nah ini gampang sekali. Pertama kita niatkan dulu, kita lurus dulu niatkan, yaitu bahwa Bismillah kita akan melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Amin. Nah setelah kita meluruskan niat, karena baru niat saja, kalau kita berbuat baik kan sudah dicatat amal ibadahnya ya. Lain dengan kalau kita mau niat berbuat jelek kan tidak dicatat. Nah itulah, jadi dari niat saja sudah dicatat amal baiknya. Nah setelah niat lalu kita action bayar DP-nya. Jadi kita untuk DP umroh itu 3,5 juta. Lalu untuk DP haji plus itu adalah 5 juta. Nah itu kita setor atau transfer pada bank-bank yang sudah menjadi pendukung PT Arminia Reka Perdana. Oke, semua bank rata-rata pasti ya Bang ya? Bank-bank besar ya terutama. Jadi tidak boleh setoran DP-nya itu dititipkan pada konsultan-konsultan ya. Takutnya nanti jadi uang saku. Tidak amanah. Namanya manusia imannya kan bolak-balik ya. Nah itulah. Nah setelah itu apa yang kita dapatkan setelah kita mendep-kan atau menyetor DP-nya ya, kita hanya butuh bukti transfernya saja. Nanti setelah itu kita postingkan ke kantor pusat Jakarta. Ya. Nah setelah itu kita akan mendapatkan pertama yaitu paketan berupa kartu ID jamaah. Nah disinilah nanti kita setelah posting, lalu kartu nomor ID kita keluar. Nah fungsinya apa? Adalah fungsinya untuk apabila kita mereferensikan jamaah. Jadi kita menjalankan hak usaha langsung nomor ID ini kita cantumkan. Nah, pada saat kita mereferensikan satu jamaah nanti akan dijelaskan bahwa kita akan menerima 1,5 juta sampai 10 juta. Nah itu untuk bagi hasilnya ya. Nah setelah itu apalagi yaitu kartu asuransi. Ini adalah perlindungan jamaah. Jadi baru DP saja PT Arminia Reka Perdana sudah memberikan kartu asuransi, yaitu bentuk kasih sayang perusahaan kami kepada para jamaah. Bila mana terjadi sesuatu, misalkan kecelakaan, meninggal dunia, nah itu akan diberikan santunan sebesar 50 juta. Lalu meninggal wajar ya, jadi tanpa kecelakaan tiba-tiba baru DP saja sudah meninggal akan mendapat 7 juta. Kemudian perawatan kesehatan karena kecelakaan 2 juta. Nah itu per tahun apabila kita akan memperpanjang masa berlakunya hanya membayar Rp100.000 per tahun. Nah itulah. Setelah itu yang paling utama adalah voucher. Nah kartu ini voucher ini adalah gunanya apa? Kita akan dari 3,5 juta mendapatkan $350. Baik, kita tahan dulu. Karena kalau sudah hubungan dengan voucher, kita mau vertikal dulu ya, Bu Yani. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena nanti akan ada penjelasan lagi dari sahabat-sahabat dari Arminia Reka Perdana. Tapi kita akan break untuk azan maghrib dulu untuk Surabaya dan sekitarnya. Tetap di dahsyatnya Baitullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على Masak mie, nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus.
alhamdulillah masih di dahsyatnya Baitullah, solusi umroh dan percepatan rezeki. Kalau tadi sempat diceritakan sama Bu Yani, belum kelar sampai urusan voucher, karena ini masalahnya ibu-ibu sering banget sama yang namanya voucher. Boleh dilanjutkan silakan? Ya boleh Mbak, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di samping setelah daftar mendapatkan paketan berkartu ID jamaah, lalu kartu perlindungan asuransi, kemudian voucher. Nah voucher ini kita tadi DP misalkan umroh 3,5 juta akan mendapatkan voucher 350 US dollar. Nah ini kalau yang 3,5 juta untuk yang 3,5 juta. Lalu untuk yang 5 juta untuk DP haji akan mendapatkan US dollar 500 US dollar. Nah, itu baik banget Armina ini memang. Iya, dari awal aja udah ya. Jadi dari awal aja kita sudah untung ya Mbak ya. Dari 3,5 juta kalau dikurskan saat ini kan sudah hampir 5 juta. Nah, itulah. Jadi ini nanti fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi biaya pada saat kita berangkat untuk pelunasan pada saat berangkat umroh. Ya, ini pun juga walaupun tertera nama saya, siapapun yang mempergunakan boleh. Jadi boleh kita hibahkan atau kita berikan sebagai hadiah. Pokoknya satu voucher berlaku satu. Iya betul. Jangan sampai hilang berarti ya Bu ya. Jadi tidak boleh hilang. Yang tidak ada masa kedaluarsanya tidak ada. Lalu apalagi yaitu soft copy legalitas perusahaan. Nah di sini yang sangat penting. Usaha. Ya semua jamaah ya walaupun menjalankan usaha ataupun tidak ini akan dikirim. Karena apa dengan sendirinya kita akan menjadi seorang pengusaha ya kalau misalkan kita menjalankan hak usahanya. Di sini semua tertera Mbak tanpa harus mengurus izin-izinnya semua ada yaitu dari Biro Perjalanan Umum, kemudian dari Kemenaknya yang tadi sudah disampaikan Pak Bagio ya izin-izinnya setiap 3 tahun sekali diperbarui dan keluar semua. Lalu dari Dinas Pariwisata, lalu dari Dirjen Pajak, kemudian Kementerian Hukum ya, Hak Asasi Manusia. Nah, lalu untuk ada lagi kalau misalkan Bapak Ibu mengambil paket kemitraan, nah ini ada MOU. MOU adalah suatu penunjukan bahwa Bapak Ibu adalah menjalankan hak kemitraan secara kemitraan. Dan ini nggak ada kadaluarsanya ya Bu juga? Tidak ada, tidak ada. Jadi di sini nanti semua penunjukan bahwa kita sebagai kantor perwakilannya PT Armina Reka Perdana. Boleh buka di rumah kantornya atau mungkin menyewa ruko ya untuk kantor, boleh. Pokoknya ada legalitas sudah. Betul. Kemudian kita juga akan dikirim banner ya Mbak. Jadi kita nanti bisa pasang banner di rumah. Nah untuk yang lainnya lagi yaitu yang sangat menarik sekali. Nah ini souvenir cantik dari PT Armina Reka Perdana bisa dipakai untuk hari-hari. Pada saat DP saja sudah menerima berbagai macam jenisnya. Nah ini untuk ibu-ibu ya. Jadi bisa dipakai sehari-hari untuk ibadah sholat 5 waktu. Nah mukena lalu untuk bapak-bapaknya akan mendapatkan baju koko. Nah ini juga baju koko dari Armina sebagai bentuk kasih sayang souvenir dari kami. Nah inilah Mbak luar biasanya PT Armina Reka Perdana baru DP sudah mendapatkan fasilitas ini. Nanti kalau sudah pelunasan mau berangkat akan dapat lainnya lagi. Ada souvenir lagi, ada hadiah lagi. Ya. Aduh baik banget memang Armina Reka Perdana. Tapi sekarang saya juga mau ngobrol-ngobrol karena ada sahabat-sahabat saya di studio yang sore hari ini mau cerita juga bagaimana sih sebenarnya kesan-kesannya bersama Armina Reka Perdana. Assalamualaikum, siapa dulu? Silakan dengan siapa? Ibu Binti Rohmatin dari Gresik. Oke, monggo Bu Binti. Iya. Awal mula saya bergabung dengan PT Armina Reka Perdana kurang lebih 1 tahun yang lalu Mbak Olvi. Saya waktu itu didaftarkan sama keponakan saya. Iya, saya didaftarkan. Saya enggak tahu tuh saya diajak ke seminar. Enggak tahunya saya datang ke seminar itu ternyata di Armina Reka Perdana daftar DP menjadi jamaah PT Armina Reka Perdana itu ada usahanya. Dan apabila usaha itu kita jalankan, kita akan mendapatkan bagi hasil atau komisi. Langsung seneng dong. Iya, di situ kan ada solusi umroh dan percepatan rezeki. Betul. Jujur pada saat itu saya memang sangat membutuhkan biaya tambahan untuk keluarga saya. Karena 2013 suami saya meninggal. Saya punya 4 putra-putri Mbak Olvi. Di situ anak-anak saya kan masih sekolah semua. Kalau kuliah SMA biayanya sudah berapa ya Mbak Olvi ya? Kalau hanya mengandalkan gaji pensiun untuk bayar sekolah saya rasa tidak cukup, Mbak. Alhamdulillah dari seminar itu dibukakan mata hati saya. Saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen daftar sendiri dari uang saya. Saya akhirnya daftar sendiri Mbak Olvi, tapi baru paket reguler. Jadi daftar diri saya sendiri. Akhirnya saya datang lagi ke seminar. Ternyata di situ Mbak Olvi, kalau kita itu tidak boleh egois. Kita harus mendaftarkan keluarga saya. Akhirnya saya bismillah upgrade paket 13. Subhanallah, di situ saya merasakan dahsyatnya Baitullah dan percepatan rezeki. Saya sudah pergi umroh?
belum, insya Allah secepatnya Mbak Olvi saya mau booking ini untuk ibu saya dan saya. Amin, amin. Barusan ini tadi Mbak Olvi yang sangat hebat dari PT Armina Reka Perdana. Saya posting hari Selasa kemarin, ini tadi di ruang make up, saya sudah dapat SMS banking dari Armina Mbak Olvi. Gajian. Iya, subhanallah, itulah Mbak Olvi. Padahal tadi saya menangis mau berangkat ke sini Mbak Olvi, kenapa? Rasa-rasen. Enggak, bukan begitu. Anak saya sudah telepon mama, kacamata saya pecah mama. Loh, kan butuh uang lagi itu Mbak Olvi. Subhanallah, Allah mengganti Mbak Olvi tadi barusan. Di ruang make up saya dapat SMS banking dari PT Armina Reka Perdana. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bu Binti. Satu lagi boleh, saya mau dengar. Assalamualaikum dengan Ibu. Saya Zulaikha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Di sini saya ingin menjelaskan kalau Mbak Binti tadi mengenai ribetnya, saya ingin menjelaskan mengenai ibadahnya. Alhamdulillah saya sudah menjalankan ibadah umroh dengan PT Armina Reka Perdana pada bulan Desember yang lalu, tahun lalu bersama putri saya. Putri saya kenapa bisa sampai ikut Armina Reka Perdana? Karena bisa memilih jadwal yang dia inginkan. Sehingga apapun itu tanggalnya, Armina Reka Perdana alhamdulillah ada. Yang kedua, nah karena saya sudah beberapa bulan ikut Armina Reka Perdana, barusan saja sama dengan Bu Binti, ting tong, alhamdulillah kita dapat reward yang begitu besar yang tidak pernah saya bayangkan. Bahwa di PT Armina Reka Perdana gajinya sama dengan manajernya suatu bank. Beda sekali. Sama itu. Iya, tanpa target kita. Maunya kita mau apa? Mau giat, insya Allah rewardnya juga banyak. Tapi kalau kita loyo, ya nggak dapat jamaah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pemirsa penasaran, langsung SMS. SMS centernya ada di bawah ini. Ketik JTV, spasi nama, spasi kota domisili. Seperti apa nanti penjelasannya semua akan dijelaskan di seminar yang diadakan oleh Armina Reka Perdana. Yang terakhir yang paling penting, solusi. Pasti. Ya, monggo Pak. Terima kasih Mbak. Akan kami sampaikan di sini adalah ada solusinya Mbak. Yang terkendala biaya adalah ada solusinya. Memang di sini ada 3 cara untuk solusi ya Mbak ya. Yang pertama adalah kalau sudah punya uang, kita tetap harus DP kalau di Armina. DP, bayar tunai, berangkat. Yang penting kita milih kapan terserah, yang penting tunai berangkat ya. Tetapi itu kan tetap mengurangi tabungan kita. Nah yang kedua adalah dengan cara mencicil atau mengangsur. Memang setiap kali angsuran adalah minimal 500.000. Tetapi tidak harus setiap bulan. Boleh tiap minggu, boleh tiap hari juga boleh. Tiap hari kayaknya lebih tiap cepat. tahun juga boleh gitu. Jadi terserah. Gajian harian ya, Ya, mungkin di pasar kayak gitu kan harian Mbak Olvi gajiannya. Jadi Tiap hari boleh. kan dapat penghasilan, bisa tiap hari. Dicicil. Iya. Jadi tiap tahun boleh, 10 tahun sekali juga boleh. Tapi berangkatnya kan lama ya. Nah, itu juga mengurangi daripada tabungan. Nah, yang kami sampaikan di sini dan insya Allah besok hari Minggu seminarnya adalah membahas semuanya. Termasuk solusinya, yaitu menjalankan hak usaha atau kemitraan di PT Armina Reka Perdana. Bahkan kita DP saja, baru DP kita mendapatkan satu atau mendaftarkan 1 jamaah saja, sudah bisa mendapatkan penghasilan 1,5 juta sampai 10 juta per 1 jamaah. Jadi itu yang membuat kita lebih semangat dan lebih cepat segera ke Baitullah Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama memang pendapatan pertama kita mendaftarkan, kita namanya dapat 1,5 juta. Yang kedua adalah ada bonus atau komisi prestasi. Bonus prestasi. Bonus prestasi itu 500.000. Itu istilahnya per pasangan ya. Terus yang ketiga kita akan mendapatkan apa bonus Bu? Pembinaan. Bonus pembinaan ya, itu 1 juta per satunya. Bu Yani, saya mau diceritain dong, ada paket-paket tadi kan yang waktu daftar, ada yang perorangan, ada yang kemitraan, apa sih bedanya Bu? Untuk paket kemitraan, kita ada paket kemitraan 13, lalu 22. 13 itu maksudnya 13 orang? 13 orang, jadi anggota keluarga gitu kita ya. misalkan ada 13 orang ya kita langsung daftarkan. Seharusnya kalau DP 4 bayarnya ya, harusnya 3,5 juta, kan DP-nya tadi 3,5 juta, kali 13 itu ketemunya 45.500. Tapi di PT Armina Reka Perdana, ini kita hanya ya Bu ya, membayar 19,5 juta. Seperti saya kemarin Mbak, saya kemarin ngambil paket kendaraan. Makanya ada banyak. Iya. Jadi ini saya dapat 13, tapi saya sudah pergunakan 5 voucher, jadi sisa 8. Sisanya berapa Bu? Seandainya, insya Allah nanti mau berangkat lagi. Amin. Bu Yani, tapi kalau misalnya 13, apakah harus langsung semuanya berangkat? Tidak seperti itu. Jadi siapa ini yang beda, yang mau ya? berangkat
berapa orang dulu, monggo. Saya kemarin 5 orang dulu berangkat. Alhamdulillah saya Ramadan tahun 2016 Mbak Olvi, 5 orang keluarga saya berangkat. Alhamdulillah subhanallah. Jadi dari hasil usaha PT Armina Reka Perdana. Luar biasa. Bunda ada yang mau disampaikan sebentar aja nih buat pemirsa, silakan. Iya, baik pemirsa yang dirahmati Allah, kuatkan tekad untuk segera mendaftarkan umroh. Bagi yang terkendala biaya, silahkan untuk mencari